Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal laila wan nahara wal mauta wal hayata tadhkiratan liulil albab. Asyhadu an la ilaha illallah razzaq al-wahhab wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu nasiratat tawwab. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil ma'ab. Faya ayuhal ikhwan, usikum nafsi wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'alakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wa qala Allah Ta'ala aidan wala man sabara wa ghafara inna dzalika liman azmil umur. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Dalam surat Al-Mulk ayat 1 dan 2 yang khatib baca di permulaan khutbah tadi, Allah berfirman yang artinya, Maha suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu, yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Dan Dia maha perkasa lagi maha pengampun. Di antara faedah yang bisa kita catat dalam mentadabburi ayat di atas adalah bahwa hidup manusia adalah sekumpulan ujian, cobaan dan masalah. Dan amal kita, sikap kita dalam merespon masalah itu menjadi ukuran yang akan Allah lihat dari kita manusia. Sesempurna apapun variabel kehidupan kita, tetap saja masalah akan menemukan jalannya menuju kita. Sebut saja misalnya ada orang masalahnya adalah ekonomi. Atau ada orang juga secara ekonomi tinggi, tetapi memiliki masalah dengan istri dan anak-anak yang pembangkang. Bahkan bisa juga orang dengan ekonomi baik, ditambah pasangan hidup dan anak-anak yang baik pun tetap memiliki masalah lain yang tak kalah beratnya. Apakah itu masalah keamanan, kebingungan, menghadapi penjahat, dan sebagainya. Kalau ada orang yang merasa hidupnya selalu tenang, sebenarnya pasti tetap ada saat di mana kegelisahan hadir secara berkala. Dan ini terus terjadi sampai manusia meninggal. Sebagai muslim, pertanyaan kita adalah, apakah pedoman Al-Quran terhadap cobaan-cobaan ini? Yang jelas amat sering Tuhan menggambarkan tingginya derajat orang yang sabar. Allah mencintai mereka dan menyebut orang-orang sabar itu sebagai mereka yang beruntung. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Al-Baqarah 155. Di ayat lain Allah SWT pun berfirman, wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsirun fama wahanu lima asabahum fi sabilillah
wa ma dha'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Artinya, dan berapa banyaknya nabi yang berperang bersama-sama mereka sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah. Dan tidak lesu dan tidak pula menyerah kepada musuh. Allah menyukai orang-orang yang sabar. Surat Ali Imran 146. Dan di akhir surat Ali Imran itu juga Allah SWT berfirman, Ya ayyuhalladzina amanus biru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Quran Surat Al-Imran 200. Ayat-ayat di atas dan belum menukil ayat-ayat yang lainnya sudah menunjukkan betapa tingginya derajat orang-orang yang sabar itu. Begitu pula dalam hadis telah banyak dijelaskan keutamaan sabar. Antara lain yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yazalul bala'u bil mu'minina wal mu'minat fi nafsihi wa waladihi wa amilihi hatta yalqallaha wa ma'alaihi khati'atah." Artinya ujian akan selalu bersama dengan orang-orang beriman laki-laki maupun perempuan, baik pada dalam diri, anak, dan hartanya, sampai dia bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak mempunyai satu dosa pun. Hadis riwayat Tirmidzi Ibnu Hibban. Hadis ini menerangkan tentang ujian yang akan senantiasa ada dalam hidup seseorang muslim lelaki maupun yang perempuan yang beriman. Dan jika ia bersabar atas ujian tersebut, maka Allah menghapuskan seluruh dosanya. Itu sebab kesabaran disebut sebagai anugerah yang paling baik dari Allah kepada seseorang. Sebagaimana dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa may yatasabbar yusabbirhu Allahu wa ma'ati ahadun ata'a kharu wa ausa'a minas sabr." Artinya siapa yang sungguh-sungguh berusaha untuk bersabar, maka Allah akan memudahkan kesabaran baginya. Dan tidaklah seseorang dianugerahkan oleh Allah SWT pemberian yang lebih baik dan lebih luas keutamaannya daripada sifat sabar. Hadis riwayat Bukhari. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Logika dan pengalaman kita pun bisa melihat keutamaan sabar. Jika kita renungkan, adakah orang hebat, terutama pemimpin hebat yang menjadi hebat tanpa bersabar melalui banyak ujian? Jawabnya tidak ada. Ujian itu bagaikan beban untuk otot mental kita. Lihat fisik kita, semakin sering latihan mengangkat beban, semakin besar dan kuat otot-otot kita. Begitu sama halnya dengan mental kita. Semakin sering ia dibebani, idealnya semakin kuat ia menghadapi berbagai situasi. Satu hal yang pasti, masalah akan selalu menghampiri, baik kita ikhlas maupun tidak ikhlas. Seorang arif billah pernah mengumpamakan masalah dalam kehidupan seseorang bagaikan peluru dalam pistol. Bila sebuah peluru atau masalah keluar dari pistol, langsung hadir peluru atau masalah lain menghampiri diri kita. Ada dua kesimpulan yang harus kita ambil. Pertama, masalah dan beban mental akan selalu ada, baik kita rela maupun tidak rela. Kedua, orang bahagia bukanlah orang yang tak punya masalah, tapi orang yang mampu menertawakan masalah dan mengatasinya dengan elegan.
Mari kita lihat kisah Nabi SAW ketika beliau berdakwah di Taif. Beliau dilempari batu dan kotoran hingga beliau bercucuran darah. Dan terpaksa mencari persembunyian karena terus dikejar-kejar untuk dibunuh. Hingga akhirnya di sebuah kebun kurma beliau mendapat tempat bersembunyi. Di dalam kesendirian itu beliau berdoa. Dengan doa yang sama sekali tidak mencerminkan bahwa beliau benci dengan masalah yang beliau hadapi. Di antara ungkapan doa beliau, wahai Tuhan yang Maha Rahim, Engkaulah Tuhan orang-orang yang lemah dan Tuhan pelindungku. Kepada siapa hendak Engkau serahkan nasibku? Kepada orang jauhkah yang berwajah muram kepadaku? Atau kepada musuh yang akan menguasai diriku? Asalkan Engkau tidak murka padaku. Dan aku tidak peduli sebab sungguh luas kenikmatan yang Engkau limpahkan kepadaku. Bahkan beliau pun mendoakan orang-orang yang mengejar beliau tadi, agar anak keturunan mereka menjadi orang-orang yang beriman. Kelanjutan kisah tadi ialah Tuhan akhirnya melindungi Nabi, memberikan Nabi kelapangan dada, dan menurunkan surat Al-Insyirah yang isinya juga tentang mengerjakan urusan lain jika sudah menyelesaikan satu urusan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Nabi SAW adalah Al-Bassam, yang artinya paling banyak tersenyum. Sekaligus orang yang paling berat masalahnya. Mengapa orang yang paling berat masalahnya tapi bisa menjadi orang yang paling banyak tersenyum? Hal ini sekali lagi menegaskan pada kita, ada tidaknya masalah, sedikit banyaknya masalah, bukanlah penentu kebahagiaan hidup kita. Tapi bagaimana paradigma atau mindset dan cara berpikir kita menghadapi masalah itulah sumber kebahagiaan kita. Itu sebabnya ulama zaman dulu pun betapa banyak yang ketika mereka tidak ditimpa masalah, mereka berdoa kepada Tuhan dengan doa yang indah. Tuhan, mengapa Engkau biarkan aku bergelimang dosa? Ampunilah dosaku dengan berikan aku masalah. Jadi apakah masalah itu? Bila kita rangkum, masalah itu adalah cara Tuhan memperkuat diri kita, cara Tuhan mengampuni dosa kita, cara Tuhan menyertai kita. Sederhananya, masalah adalah rahmat atau kasih sayang Tuhan. Itu sebabnya Maulana Jalaluddin Rumi berkata, aku mencintai masalahku, karena aku tahu yang memberikanku masalah amat mencintaiku. Sebagai orang Islam, apalagi sebagai pembelajar tasawuf, mari kita melihat siapa di balik semua masalah ini. Tuhan. Dan mari mulai mengapresiasi kiriman-kiriman rahmat darinya. Ingat, jangan hanya mensyukuri rahmatnya yang bersifat aktif atau kenikmatan tunai, misalnya kita diberi uang, diberi rumah, tanah, dan sebagainya. Belajarlah juga mensyukuri nikmat pasif atau kenikmatan yang memerlukan proses untuk dicerna, seperti ujian dan masalah. Itu sebabnya dari sudut pandang sekuler, seorang motivator tersohor di zaman dulu, Jim Rohn berkata, don't wish it wish easier, wish you were better. Don't wish for less problems, wish for more skills. Don't wish for less challenge, wish for more wisdom. Artinya, jangan berdoa agar masalahmu lebih sedikit, berdoalah agar kau menjadi lebih kuat. Jangan harapkan masalah yang lebih sedikit, harapkan kemampuan yang lebih banyak. Dan jangan mohon agar dikurangi tantanganmu, tapi mohonlah agar kau lebih bijaksana. Mari bersama-sama menjadi orang yang sabar, agar kita kuat, agar diampuni dosa-dosa kita, dan agar kita disertai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan bila itu terjadi secara simultan, kita akan menjadi masyarakat yang kuat, masyarakat yang diampuni,
diampuni oleh Tuhan kesalahan-kesalahannya, dan menjadi masyarakat yang disertai Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Cinta masalah. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qauli hadza wastaghfirullaha innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفينا وطهورنا ومولانا محمد. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bidzikrihi tatma'innul qulub wa fi fadlihi wa rahmatihi tughfarud dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghama liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi mattasalat ainum binadari wa udhunum bi khabar. Amma ba'd. Fa ya ma'asyiral muslimin ittaqullaha ta'ala wa darul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi musabbihati bi qudsih. Faqala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al Islam wal muslimin wa ali kalimatika ila yaumiddin. Allahumma nas'aluka imanan kamila wa yaqinan shadiqa wa lisanan dzakira wa qalban khashi'a wa amalan sholiha. Allahumma adfa'anna al-ghala wal waba wa zalzala wal mihan wa su'al fitani madhara minha wa ma batan ambaladina hadha khassah wa ansairi biladil muslimina ammah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya ma'asyiral muslimin, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.